Shalom, saya bersyukur bahwa kita bisa sama-sama belajar firman Tuhan. Firman Tuhan yang ditulis oleh Paulus di dalam kitab Efesus 5 ayat 15. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, therefore be careful how you walk, not as unwise men, but as wise. Kita disuruh perhatikan dengan seksama apa yang kita perhatikan. Yang jadi pertanyaannya adalah, hari-hari ini apa yang sedang kita perhatikan? Mungkin kita perhatikan kepada berita tentang COVID di Indonesia, tentang kriminal, tentang resesi, inflasi, dan segala macam yang membuat kehidupan kita malah menjadi tidak tenang di hadapan Tuhan. Tetapi pada hari ini kita belajar, Paulus mengatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama. Kalau kita bilang dengan seksama, artinya kita pakai panca indera kita, mata kita pakai telinga kita pakai seluruh keberadaan kita, indera kita untuk benar-benar perhatikan apa yang Tuhan mau untuk kita perhatikan. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan yang kamu alami itu adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah itu setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kami dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan kita cuma kepada masalah kita, maka kita nggak bisa melihat betapa besarnya Tuhan kita. Kalau kita hanya fokus kepada persoalan-persoalan di dunia ini, kita nggak akan melihat betapa setianya Tuhan kita sudah sampai saat ini tetap bersama-sama kita. Tapi Paulus mengatakan, pencobaan yang kamu alami itu pencobaan biasa. Ini yang seringkali kita lupa, saudara-saudara, bahwa permasalahan hidup kita, apapun itu ternyata hal biasa. Bukan yang luar biasa. Tapi seringkali karena kondisi sekarang ini, COVID, kematian, resesi, dan semua seperti numpuk menjadi satu, orang berpikir bahwa wow, besar sekali masalah yang kita hadapi. Dan mereka lupa bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Tapi kita bersyukur pada hari ini Tuhan ingatkan kita, ayo kita perhatikan dengan seksama bukan kepada masalah kita, tapi kita perhatikan kepada hal yang berikut ini. Karena ini satu ayat, tapi kalimatnya belum selesai, dikatakan bagaimana kamu hidup. Kalau di dalam bahasa Indonesia dikatakan hidup, sedangkan di dalam bahasa Inggris, therefore be careful how you walk. Bagaimana kamu berjalan. Waktu saya ngerenungkan, kok berjalan ya Tuhan? Maksudnya apa ini? Kok perhatikan gimana kamu berjalan? Ternyata di dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani dikatakan, bagaimana kamu bersikap, bagaimana kamu memimpin kehidupan kamu, bersikap, berespon. Bagaimana sih caranya kita bisa berespon dengan benar? Kita harus tahu bahwa semua yang kita hadapi itu orang lain pun hadapi. Tapi waktu kita fokus kepada masalah kita akan menjadi orang yang tidak bisa mengucap syukur. Kita akan menjadi orang yang terus mengasihani diri kita karena kita berpikir, oh masalah kita itu yang terbesar. Kita jangan pernah berhalakan masalah kita. Saya memiliki seorang anak berkebutuhan khusus, memiliki daerah sensitif sekali di daerah mulut. Begitu
ujung sikat gigi masuk ke daerah mulutnya, dia akan langsung mengelak dan dia akan menolak dengan begitu rupa. Dan dia sama sekali tidak mau, sampai saya harus berusaha bagaimana caranya dia bisa gosok gigi. Karena kesehatan gigi itu penting banget. Kalau dia sampai rusak giginya, dibawa ke dokter gigi pun sulit. Karena beberapa kali saya coba bawa dia ke dokter gigi dan hasilnya itu nol, karena dia tidak mau ikutin, dibujuk tidak mau, dikasih contoh anak yang sedang dirawat gigi juga dia tidak peduli. Jadi dia benar-benar sensitif banget, dan itu saya terus bergumul selama kurang lebih 12 tahun ini ya. Sekarang dia sudah 19 tahun dan masih sampai hari ini pun dia masih punya masalah sensitif seperti itu. Pernah saya berpikir, Tuhan, kalau bagi Tuhan itu pasti masalah gampang ya untuk membuat anak ini langsung tiba-tiba bisa tidak sensitif, lalu bisa dia gosok gigi sendiri, lalu membuat dia bisa seperti anak-anak lain. Itu pasti masalahnya gampang banget ya Tuhan. Saya pernah ngomong seperti itu dengan Tuhan. Tapi kenapa ya Tuhan, kalau Tuhan izinkan ini terjadi, apa maksudnya ya? Lalu ada suara kecil di hati saya, ingatkan saya, masalah kamu mungkin akan tetap sama atau bahkan bisa lebih buruk karena kamu berespon salah. Tetapi kalau kamu bisa berespon benar, maka kamu akan dapat pelajaran-pelajaran berharga dari cara kamu berespon. Bukan tentang masalahnya. Yang menjadi persoalan kita tuh harusnya bukan masalah kita, tetapi cara kita berespon. Nah, saya diingatkan di situ. Jadi itu menjadikan suatu karakter bahwa Tuhan, kalau sesuatu itu dilakukan terus-menerus pasti akan ada hasilnya. Nah, begitu juga dengan cara kita bersikap atau berespon. Tuhan mau kita berespon dengan benar. Tuhan katakan, makanya ayo perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup, bagaimana kamu bersikap, berespon terhadap masalah-masalah kamu. Jangan sampai seperti orang bodoh, dikatakan di sini. Jangan seperti orang bebal. Orang bebal itu nggak mau belajar, orang yang nggak mau dikasih pengertian, orang yang nggak mau ikutin tuntunan Tuhan. Ternyata di bahasa lainnya dikatakan orang bebal itu orang yang tidak ahli. Jadi kalau orang tidak ahli, lawan katanya ahli, ya. Jadi saya melihat dengan kondisi anak saya seperti ini, kayaknya Tuhan mau saya ahli nih. Ahli di dalam gimana caranya menangani anak yang menolak terus kalau diajak menyikat gigi. Akhirnya saya minta hikmat Tuhan, gimana caranya ya Tuhan ini seperti ini. Suatu kali saya ajak anak saya pergi, dan di situ saya bilang sama anak saya, maksudnya di tempat yang baru kita akan belajar menyikat gigi tanpa menggunakan waslap, karena selama ini biasanya saya menggunakan kain waslap bayi itu untuk mengganti dia kalau dia tidak mau menyikat dengan sikat gigi. Dan di tempat yang baru, kondisi yang baru, akhirnya dia mau dibiasakan. Dan puji Tuhan, ini sudah berjalan 10 bulan ya. Bulan ke-10, continue terus konsisten menggunakan sikat gigi. Sebelumnya, setiap kali dia menolak, saya akan menyerah dan menggunakan waslap. Setiap kali dia menolak, saya akan menyerah lagi. Tapi sejak 2019 Desember terakhir, puji Tuhan sampai saat ini dia mau menggosok sendiri. Tapi itu cuma satu bagian dan itu saya bersyukur banget. Tuhan ternyata mau kita nggak cuman jadi orang yang bukan menjadi orang bebal, tapi Tuhan mau kita menjadi orang yang skill, yang ahli, yang expert. Ternyata seorang ahli itu dia nggak bisa jadi ahli kalau dia nggak terus-menerus mengulang pelajarannya. Kalau misalkan kita lagi belajar piano, pasti nggak bisa kita tiba-tiba jadi ahli hanya dengan seminggu sekali kita latihan. Yang pasti kita tiap hari latihan, bahkan kita latihan itu dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa keinginan kita yang menggebu-gebu karena kita mau ahli di bidang tersebut.
Tapi kalau kita hadapan dengan masalah, saudara-saudara, kadang kita nggak berpikir seperti itu. Gimana caranya kita bisa ahli berespon terhadap suatu masalah? Karena kita pikir masalah itu sudah membebani banget, boro-boro mau jadi ahli. Karena kita berpikir masalahnya dulu, kita nggak berpikir gimana sikap kita terhadap masalah. Tetapi puji Tuhan pada hari ini Tuhan ingatkan kita nggak akan bisa menjadi orang yang seksama melihat permasalahan-permasalahan hidup kalau kita lepas dari firman. Jadi dalam Mazmur 119 dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi kadang kita tuh gelap menghadapi masalah. Boro-boro mau berespon benar, ngelihatnya aja kita udah gelap. Tetapi waktu kita deket sama firman, kita renungkan firman, kita baca firman, kita benar-benar meditasi, Tuhan berikan kita pencerahan-pencerahan. Oh, ini masalah ini ternyata hadapinnya begini ya. Jadi yuk saudara-saudara, saya mengajak, menghimbau kita semua, ayo kita bertekun di dalam firman. Karena hanya dengan firman itu yang menuntun kita untuk bisa melihat permasalahan kita dengan lebih jelas, dengan lebih jernih. Nggak bisa kita jeli melihat, oh ini masalah ini mendatangkan ini, atau masalah ini harus berespon A dan B. Itu semua nggak bisa kita lakukan kalau cuman kita berdasarkan knowledge atau pengetahuan. Kita bisa melihat dengan seksama permasalahan-permasalahan hidup kita karena Tuhan menuntun kita melalui firman-Nya. Sehingga melalui hal tersebut kita bisa berespon benar. Dan Tuhan mau kita nggak hanya berespon benar, tetapi Tuhan mau kita menjadi ahli. Pada saat kita menjadi ahli, kita bisa menjadi berkat bagi sesama. Amin.